Pada kesempatan ini, kami akan membacakan dan menjelaskan 6 materi dari pengantar bisnis manajemen, yaitu bab 1 ada pengantar manajemen bisnis, bab 2 perencanaan dan planning, bab 3 motivasi, bab 4 manajemen strategi, bab 5 manajemen, bab 6 manajemen pemasaran. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi bab 1 dan bab 2 yang akan disampaikan oleh Mailana. Silakan Mailana. Baik, materi bab 1 yaitu mengenai pengenalan manajemen dan bisnis. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara kerjasama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, siapa sih yang membutuhkan bisnis? Yaitu semua tipe organisasi dan kegiatan manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam konsep matematika, rasio antara output dan input. Input meliputi tenaga kerja, bahan baku, uang, dan mesin dan waktu. Sedangkan output meliputi hasil, produktivitas, dan performance. Selanjutnya, siapa yang dapat mewujudkan efisiensi? Seorang manajer efisien. Manajer efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, konkret pengertian manajemen merupakan proses perencanaan atau planning, pengorganisasian, organization, pengarahan, activating, dan pengawasan atau controlling usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai profesi. Manajer merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lain. Manajer dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama menurut tingkatannya dan yang kedua menurut tanggung jawab. Menurut tingkatannya, manajer dibagi menjadi 3, yaitu top manager, middle manager, dan lower manager. Top manager bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Middle manager membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer dan karyawan operasional. Sedangkan lower manager memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Menurut tanggung jawab, manajer dibagi menjadi manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, sedangkan manajer umum mempunyai tanggung jawab mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan oleh manajer? Yaitu bekerja dengan dan melalui orang lain, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, dan harus berpikir secara analisis dan konseptual. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama, aliran klasik. Merupakan kelompok manajemen ilmiah. Tokoh-tokohnya antara lain, yang pertama Robert Owen.
menekankan pentingnya umur manusia dan produksi, perbaikan dalam kondisi kerja melalui perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan produksi dan keuntungan, dan investasi paling menguntungkan adalah pada karyawan. Tokoh yang kedua yaitu Charles Babbage dari Inggris menekankan pentingnya yang pertama pembagian kerja melalui spesialisasi. Yang kedua, setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan sesuai operasi pabrik. Yang ketiga, mengembangkan program-program permainan. Yang keempat, menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik. Yang selanjutnya, aliran hubungan manusiawi. Tokohnya yaitu Elton Meadow. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Aliran yang ketiga yaitu aliran manajemen modern. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Selanjutnya, manajer dan lingkungan organisasi. Terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan internal organisasi, yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya orang. Selanjutnya organisasi, yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada lingkungan umum, yaitu lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, diantaranya teknologi, ekonomi, sosial kultur. Dan yang kedua, lingkungan tugas secara langsung mempengaruhi, yaitu pesaing, pemasok, dan pelanggan. Materi untuk bab 2 yaitu tentang perencanaan. Proses perencanaan atau planning merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek pentingnya adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan dan penyelesaian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah. Terdapat 4 tahap dasar planning. Tahap pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Tahapan yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan untuk mengukur kemanapun organisasi dalam mencapai tujuan. Tahapan yang keempat yaitu mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif terbaik, dan penting memuaskan. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Dan yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk operasi. Dan yang terakhir, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Terdapat kelemahan dalam perencanaan, di antaranya cenderung menunda kegiatan, terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Ada rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian
Keorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang meliputi. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi ada dua, yaitu departementalisasi atau pengelompokan kerja dan pembagian kerja, pembagian tugas pekerjaan. Selanjutnya, struktur organisasi merupakan mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Terdapat faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi, di antaranya strategi organisasi untuk mencapai tujuan, teknologi yang digunakan, anggota atau karyawan, dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, serta ukuran organisasi. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur struktur organisasi, di antaranya spesialisasi pekerjaan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, serta sentralisasi dan desentralisasi, serta ukuran satuan kerja. Bagian organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Kelima, tingkatan manajemen. Selanjutnya, koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sedangkan rentang manajemen merupakan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer, lebih mudah mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antara departemen dan karyawan. Selanjutnya, wewenang dan delegasi. Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan perlawanan. Yang pertama, teori formal menyatakan wewenang adalah dianugerahkan, ada karena dilimpahi. Yang kedua, teori penerimaan menyatakan wewenang muncul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Selanjutnya, delegasi. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Ada delegasi wewenang, yaitu proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Sekian materi dari bab 1 dan bab 2. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, selanjutnya penyampaian materi bab 3 yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Desti. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang motivasi. Motivasi itu adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pandangan tentang motivasi itu dibagi menjadi 3 model. Yang pertama itu ada model tradisional, yang kedua ada model hubungan manusiawi, yang ketiga ada model sumber daya manusia. Untuk yang pertama, model tradisional, yaitu yang pertama, pekerja pada dasarnya tidak disukai oleh banyak orang.
pada konteks ini adalah kebanyakan manusia malas akan bekerja, yang mengakibatkan manusia itu sendiri malas untuk bekerja dan tidak menyukai pekerjaan itu sendiri. Untuk yang kedua, jarang dapat menangani pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas, disiplin, dan pengendalian diri. Yang ketiga, manajer harus mengawasi dan pengendalian bawahan. Untuk yang keempat, tugas terperinci dan operasi mudah dipelajari. Untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan tersebut apakah lancar atau tidak. Untuk yang kelima, orang bersedia bekerja jika balas jasanya memadai. Dalam konteks ini, perusahaan juga harus mengetahui apakah karyawan tersebut melakukan pekerjaan dengan cara full atau tidak, dan untuk mengetahui pembayaran dari kerja usaha karyawan tersebut. Yang terakhir, berproduksi sesuai standar. Untuk yang kedua, ada model hubungan manusia. Yang pertama, orang lain merasa berguna dan sangat penting. Untuk yang kedua, orang lain memiliki dan diakui sebagai individu. Untuk yang ketiga, kebutuhan lebih penting dari uang dalam motivasi orang untuk bekerja. Yang keempat, manajer harus membuat setiap karyawan merasa berguna dalam pekerjaan dan penting. Yang kelima, pembagian informasi kepada bawahan dan keterlibatan keputusan rutin yang sangat penting. Untuk dilakukannya pembagian informasi dan tidak adanya miskomunikasi. Untuk yang ketiga, model sumber daya manusia. Yang pertama, bekerja pada dasarnya menyenangkan. Yang kedua, sebagian besar orang lebih kreatif, disiplin. Yang ketiga, manajer harus memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Yang keempat, manajer menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Yang kelima, manajer mendorong partisipasi yang penuh. Yang keenam, keputusan bekerja akan meningkat sejalan dengan pemanfaatan SDM secara penuh. Untuk teori-teori motivasi itu ada 3 kelompok. Yang pertama ada teori petunjuk, kedua teori isi, yang ketiga ada teori proses. Untuk teori petunjuk adalah mengemukakan bagaimana motivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Untuk yang kedua, teori isi disebut teori kebutuhan, yang dimana ada hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang kedua ada teori motivasi dari Franz Hendrik Hasberg. Yang ketiga ada teori prestasi dari David Craig. Untuk hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, itu contohnya ada kebutuhan akumulasi diri dari pemulihan diri. Contohnya penggunaan potensi diri. Untuk yang kedua ada kebutuhan harga diri, contohnya status atau kedudukan. Untuk yang ketiga kebutuhan sosial, itu contohnya persahabatan. Yang keempat ada kebutuhan keamanan dan rasa aman, itu contohnya ada perlindungan dan stabilitas. Yang kelima ada kebutuhan psikologis, contohnya seperti makan, minum, rumah, dan istirahat. Untuk teori yang ketiga itu ada teori proses, yaitu teori pengharapan, pembentukan perilaku, dan teori Waterlower, serta teori keadilan. Dalam komunikasi, apakah penting bagi organisasi? Mengapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi adalah proses melalui fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. Komunikasi kegiatan yang dimana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Dalam komunikasi ini, yaitu ada proses pemindahan pengertian dalam gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Proses yang dimana orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbiosis dan dapat menghubungkan para anggota sebagai satuan organisasi yang berbeda dari bidang yang beda pula, sehingga dapat disebut sebagai rantai pertukaran informasi. Proses informasi tersebut juga terdapat dalam model-model. Untuk yang pertama, model komunikasi antar pribadi, yang dimana itu ada berita yang dikirimkan, yang kedua itu ada berita yang dimaksud tersebut, yang ketiga itu ada penerima dari berita tersebut.
Untuk yang selanjutnya itu ada tipe-tipe saluran dasar komunikasi. Dalam tipe ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi lateral, yang ketiga komunikasi diagonal. Untuk yang pertama komunikasi lateral itu ada komunikasi dari bawah ke atas. Dalam setiap perusahaan mempunyai struktur yang dimana ada top, middle, and low. Jadi dari informasi yang low itu akan disampaikan kepada pihak middle. Setelah disampaikan kepada pihak middle akan disampaikan kembali ke pihak top, yang dimana diartikan dalam pemberian informasi tersebut itu adalah instruksi. Untuk selanjutnya itu ada komunikasi ke atas dari manajer untuk ke direktur untuk mengetahui apakah yang terjadi pada permasalahan perusahaan tersebut yang berisikan laporan-laporan. Untuk yang kedua itu ada komunikasi lateral, komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Komunikasi yang terjadi antara departemen dengan departemen yang lain pada tingkatan yang sama. Yang ketiga ada komunikasi diagonal, komunikasi yang memotong secara menjelang diagonal seperti rantai perintah organisasi. Untuk selanjutnya itu ada peran komunikasi. Peran komunikasi adalah penguasaan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. Pedoman komunikasi yang efektif itu dapat dijelaskan dengan cara yang pertama, cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhannya kapan saja komunikasi akan dilakukan. Untuk yang keempat, konsultasikan kepada pihak-pihak lain. Untuk yang kelima, perhatikan tekanan nada ekspresi lainnya sesuai dasar berita. Untuk yang keenam, ambil keputusan apabila ada timbul untuk mendapatkan segala sesuatu dan membantu umpan balik. Yang ketujuh, ikuti dan lebih lanjut komunikasi yang telah disediakan. Yang kedelapan, perhatikan prestasi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan yang harus mendorong komunikasi. Serta yang kesepuluh, jadikan pendengar yang lebih baik. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang diharapkan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan ini, sosial meliputi unsur-unsur, yaitu orang yang mempengaruhi, metode yang mempengaruhi, dan orang yang dipengaruhi. Bila orang yang tepat dipengaruhi untuk diberlakukannya atau tindak dengan cara tertentu untuk menyetujui sikap dan pendapat yang mempengaruhi, dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Adapun metode mempengaruhi dapat berupa yang pertama kekuatan fisik, yang kedua penggunaan sanksi, yang ketiga usaha menunjukkan keahlian, serta yang keempat adalah karisma atau daya tarik. Untuk hakikat kepemimpinan itu tersendiri ada dalam pemimpinan yang dipengaruhi lambat laun akan saling mempengaruhi sehingga terjadilah hubungan antara pemimpin dan pengikut. Untuk hakikat kepemimpinan adalah perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan dan kemampuan seseorang dalam bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendaki, serta pemanajer mengarahkan berstandar pada wewenang formal. Sedangkan kepemimpinan informal terjadi karena seseorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Sumber, kekuatan, dan penerimaan pengarahan. Yang pertama, seseorang mempunyai peran penting pemimpin karena mempunyai kekuasaan. Sumber kekuasaan adalah dari kedudukan yang berupa imbalan, paksaan, dan hukuman, serta dari orang berupa keahlian dan rujukan. Orang yang menerima teori atau acuh tak acuh atas segala sesuatu yang mereka harus lakukan
dan mereka tunduk untuk melaksanakannya dan tidak dapat menyatakan tidak pada wewenang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, syarat seseorang menerima pengarahannya: yang pertama, jangan mengiyakan wewenang formal. Yang kedua, jangan takut menciptakan kewajiban pada seseorang. Yang ketiga, ciptakan rasa tergantung seseorang kepada Anda. Yang keempat, manfaatkan keahlian yang dimiliki. Serta yang kelima, memberikan kesempatan orang lain menghargai Anda. Tipe-tipe kepemimpinan itu ada 3, yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan situasional. Untuk pendekatan sifat itu fokus kepada karakteristik pribadi seorang pemimpin. Untuk yang kedua, pendekatan perilaku itu fokusnya kepada perilaku pemimpin yang dihadapkan dengan pengikutnya. Serta yang terakhir, situasional, yaitu berfokus kepada kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional. Untuk selanjutnya ada manajemen konflik. Apa sih penyebab konflik tersebut? Untuk yang pertama, karena komunikasi, yaitu dengan salah pengertian dan informasi yang tidak jelas. Untuk yang kedua, struktur, pengurangan kekuasaan antara departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Untuk yang ketiga, itu ada masalah pribadi karena ketidaksesuaiannya tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku dan jabatannya. Jenis-jenis konflik itu ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu, itu yang menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. Untuk yang kedua, itu ada konflik antar individu. Yang ketiga itu konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat ada konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang kelima ada konflik antar organisasi. Ada 3 jenis metode penyelesaian konflik. Untuk yang pertama, pihak sedang bertentangan bertemu dengan bersama untuk mencari penyelesaian yang terbaik tentang masalah mereka. Jadi penyelesaian ini tuh harus dibicarakan dengan baik-baik dengan pihak tersebut. Untuk yang kedua adalah pihak-pihak yang saling bertentangan menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan ada kesempatan untuk menerima penyelesaian masalah tersebut. Untuk yang ketiga, penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan perancang sistem informasi untuk mendapatkan umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Tipe-tipe pengawasan itu ada 3. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan, yang kedua ada pengawasan umpan balik, yang ketiga ada pengawasan concern. Untuk tahapan-tahapan pengawasan itu ada 5. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, pembandingan dengan standar atau evaluasi. Serta yang kelima, pengambilan tindakan dan dikoreksi jika perlu dalam pengawasan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik pengawasan. Itu yang pertama ada akurat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga objektif dan menyeluruh, yang keempat terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, yang kelima realistik secara ekonomis, yang keenam realistik secara organisasional, yang ketujuh terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, yang kedelapan ada fleksibel, yang kesembilan bersifat sebagai petunjuk dan operasional, serta yang ke-10 diterima dengan para anggota organisasi. Baik, itu tadi adalah materi dari bab 3 tentang motivasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya ada bab 4
manajemen strategi yang akan disampaikan oleh Zaki. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian proses penetapan atau penentuan formulasi arah, metode, kebijakan, tujuan, dan berbagai aspek lain dalam suatu manajemen organisasi untuk memastikan implementasi dan aktualisasi manajemen dan organisasi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Berikutnya yaitu hierarki manajemen strategi. Hierarki pengambilan keputusan perusahaan mencakup 3 jenjang, yaitu tingkat kooperasi, yang kedua strategi kompetitif, yang ketiga fungsional. Puncak dari hierarki pengambilan keputusan adalah tingkat kooperasi, yakni tingkat pada sekelompok unit bisnis strategis yang relatif independen. Berikutnya adalah proses manajemen strategi. Di dalam proses manajemen strategi ada 5 tahapan yang mencakup, yaitu analisis lingkungan yang pertama, yang kedua penetapan misi dan tujuan, yang ketiga perumusan strategi, yang keempat implementasi dari strategi tersebut, yang kelima evaluasi dan pengendalian. Saya akan membahas tentang analisis lingkungan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan adalah mengidentifikasi peluang, opportunity, dan ancaman, threats yang dihadapinya. Dalam menganalisis lingkungan usaha, perlu diidentifikasi variabel-variabel pokok yang memberikan dampak bagi kinerja perusahaan. Pimpinan juga harus mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Dalam analisis lingkungan terdapat 2 komponen pokok yang harus diperhatikan. 2 komponen pokok dalam analisis lingkungan tersebut adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal perusahaan mencakup lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Sementara lingkungan internal perusahaan mencakup sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Analisis lingkungan dapat turut membantu perusahaan dalam menyusun strategi bisnis yang dapat mengantisipasi lingkungan bisnis yang dimaksud. Yang kedua, misi dan tujuan perusahaan. Misi dan tujuan perusahaan merupakan proses yang dilakukan setelah melakukan analisis lingkungan. Artinya saat kita menentukan misi dan tujuan perusahaan, maka hal ini harus dilakukan berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari proses analisis lingkungan. Yang ketiga, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan sekelompok tindakan koordinasi yang terintegrasi yang dijalankan untuk memberdayakan kompetensi inti yang diperoleh dari keunggulan bersaing. Strategi ditentukan agar organisasi mampu memiliki daya saing strategis dan dapat laba yang tinggi. Untuk menetapkan strategi yang tepat, perusahaan perlu menganalisis lingkungan eksternalnya, mengidentifikasi peluang dan tantangan di dalamnya, menentukan kompetensi inti dari sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya, serta menetapkan strategi yang tepat baginya. Berikutnya, penerapan strategi. Penerapan strategi merupakan tindakan mengelola berbagai sumber daya organisasi serta mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatannya melalui beberapa strategi tertentu yang ditetapkan. Kesuksesan penerapan strategi akan ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan manajer yang bersangkutan. Dalam menerapkan strategi, manajer memiliki tanggung jawab sebagai utama, yaitu yang pertama melakukan pembagian tugas dan urutan kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menentukan
penanggung jawab dari setiap tugas. Yang ketiga, menetapkan struktur pokok dari organisasi di mana strategi akan diimplementasikan. Yang keempat, menentukan sumber daya yang diperlukan dalam penetapan strategi dan kebijakan serta menjamin ketersediaan sumber daya tersebut. Yang kelima, menetapkan berbagai prestasi yang perlu dicapai oleh suatu organisasi dan individu di dalamnya serta waktu harus diselesaikan beberapa kegiatan khusus. Yang keenam, menentukan motivasi yang akan dipergunakan. Yang ketujuh, menganalisis hubungan antar orang, unit, dan kegiatan unit tersebut. Yang kedelapan, menjamin keikutsertaan dalam perumusan pengoperasian sistem dan pengimplementasian. Yang kesembilan, pengambilan sistem informasi yang dapat menjamin ketetapan pengukuran prestasi berdasarkan standar-standar tertentu. Yang kesepuluh, mengembangkan pelatihan untuk meningkatkan berbagai keterampilan terkait mengimplementasikan strategi. Yang ke-11, memastikan efektivitas kepemimpinan manajemen dalam motivasi dan pengarahan organisasi terkait pengimplementasian strategi dan kebijakan demi pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang berikutnya, pengevaluasian merupakan tahapan-tahapan di mana manajemen berupaya memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara tepat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Pengevaluasian strategi ialah proses pembandingan hasil dari implementasi strategi dengan tingkat pencapaian tujuannya. Pada umumnya, evaluasi meliputi hal-hal berikut, yaitu penerapan sasaran prestasi kerja standar, batas toleransi tujuan strategi, dan rencana pelaksanaan. Yang berikutnya, pengukuran pencapaian tujuan dan saran-saran pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Yang berikutnya, menganalisis deviasi dari batas toleransi. Yang berikutnya, memotivasi atau memodifikasi strategi yang diperlukan. Yang terakhir, dari tahapan proses strategi manajemen. Pengendalian strategi merupakan suatu tindakan mengendalikan strategi yang diimplementasikan, mengidentifikasi masalah maupun perubahan yang timbul, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengendalian strategi itu sendiri memiliki 4 jenis utama, yakni pengendalian asumsi, pengendalian implementasi, pengendalian strategi, dan pengendalian peringatan khusus. Sekian dari penyampaian materi manajemen strategi. Selanjutnya penyampaian materi bab 5, yaitu manajemen konflik, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen konflik dan fungsinya dalam bisnis. Konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut juga manajemen bisnis. Manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik. Kemudian ada tipe manajemen konflik. Yang pertama yaitu accommodating, yaitu usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik yang digunakan untuk musyawarah atau
menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua yaitu avoiding, itu upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada compromising, yaitu dilakukan dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Kemudian ada 4 bentuk kompromi. Yang pertama separasi, yaitu pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kemudian ada arbitrasi, yaitu pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga. Kemudian ada mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan, dilakukan dengan hal-hal sederhana tetapi tetap berpegangan pada aturan yang berlaku. Terakhir ada menyogok, memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik. Kemudian ada kolaboratif, yaitu dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Ada kompetitif, yaitu cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Kemudian ada konglomeration, yaitu kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Kemudian ada strategi manajemen konflik. Yang pertama itu ada pengenalan. Pengenalan itu kayak harus tahu akar awal mula konfliknya. Kemudian ada diagnosa, yaitu memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu menyepakati solusi. Yang keempat ada pelaksanaan. Semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang disepakati. Yang kelima itu ada evaluasi, yaitu bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Kemudian ada fungsi manajemen konflik, yaitu ada meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, meningkatkan rasa saling menghormati. Konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas, apalagi dalam dunia bisnis. Bertentangan dan perbedaan pendapat sangatlah mungkin. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Yaitu konflik juga harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Yang terakhir itu karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa menegur dan memberikan pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian yaitu bab 6 bab 6 itu manajemen pemasaran yang akan disampaikan oleh Antoneta. Manajemen pemasaran, apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran atau market. Yang manajemen adalah jenis manajemen yang sangat dibutuhkan untuk sebuah bisnis, karena ini yang menentukan produk atau jasa bila dikenakan konsumen atau sebaliknya. Maka dari itu pihak perusahaan harus mengetahui distribusi lengkap terkait manajemen marketing ini. Pengertian manajemen pemasaran. Secara umum, manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan tindakan atau pengawasan dan evaluasi yang berhubungan dengan
proses memperkenalkan produk atau jasa kepada halayak luas atau konsumen. Konsep manajemen pemasaran, konsep pemasaran yang juga disebut konsep pemasaran modern, seperti yang dipraktekkan oleh sebagian besar perusahaan dalam situs ini, sebenarnya merupakan kombinasi dari semua konsep lain. Ciri-ciri manajemen pemasaran. Ciri-ciri manajemen pemasaran ada 8. Yang pertama, proses manajerial. Manajerial pemasaran adalah proses manajerial yang terlibat perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, ramalan, pengarahan, koordinasi dan pengendalian keputusan. Yang kedua, pelanggan sentris. Semua kegiatan pemasaran dan tujuannya adalah konsumen. Konsumen adalah raja. Kegiatan pemasaran didasari pada premis membuat apa yang diinginkan pasar. Tujuan utama pemasaran adalah untuk menciptakan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang saat ini. Ketiga, analisis penelitian. Fungsi dasar pemasaran adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keempat, perencanaan dan pengembangan. Pemasaran melibatkan perencanaan dan pengembangan jasa. Yang kelima, membangun kerangka pemasaran. Kegiatan pemasaran ini tidak hanya menjual dan mendistribusikan kepemilikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Yang keenam, tujuan organisasi. Semua kegiatan pemasaran didasari pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketujuh, proses promosi dan komunikasi. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan inovasi, volume penjualan dan laba. Delapan, pengendalian kegiatan. Manajemen pemasaran melakukan fungsi mengendalikan kegiatan pemasaran manajemen. Ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama, riset pemasaran. Riset pemasaran melibatkan identifikasi kebutuhan selera dan preferensi pelanggan yang ditargetkan. Manajemen bisnis. Yang kedua, menentukan tujuan. Manajemen pemasaran melakukan tugas menentukan tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ditetapkan sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi untuk memaksimalkan laba. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pemasaran. Perencanaan melibatkan penentuan arah tindakan di masa depan. Perencanaan membantu mencapai tujuan secara sistematik. Perencanaan kegiatan pemasaran berkaitan dengan penentuan strategi ini. Dan produk perencanaan didefinisikan. Kegiatan iklan dan promosi perencanaan yang berkaitan dengan proses penjualan dan distribusi. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan produk. Produk adalah elemen dasar pemasaran. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kelima, harga produk. Harga produk adalah fungsi konflik dari manajemen pemasaran dalam beberapa kasus. Harga pembentukan kriteria pengambilan keputusan untuk kepuasan pembeli. Promosi. Yang keenam, promosi dan iklan sangat penting untuk memaksimalkan penjualan. Promosi dan iklan sangat penting untuk memberi informasi kepada pelanggan tentang produk yang menarik pelanggan baru untuk memberikan pengingat
kepada pelanggan tentang produk dan distribusi. Proses distribusi menggunakan ketersediaan barang dan jasa kepada pelanggan pada waktu yang tepat untuk dilokasikan di tempat yang nyaman. Yang kedelapan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pemasaran. Manajemen pemasaran melakukan tugas evaluasi dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran yang pertama, proses pemasaran manajeristis dimulai dengan menentukan misi dan tujuan keseluruhan perusahaan dan kemudian menentukan tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mengevaluasi kapasitas perusahaan berdasarkan kekuatan dan kelemahan kami. Yang ketiga, menentukan peluang pemasaran yang harus atasi. Bahan memiliki informasi lengkap mengenai peluang pemasaran, mereka dapat merumuskan strategi pemasaran dalam bentuk rencana formal, orientasi, aksi, dinamis untuk mencapai misi, sasaran atau sasaran. Diskusi dari kelompok 3, saya dan kelompok 3 pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.